Pak JK, bekas wakil presiden. Oh, bekas. Gimana rasanya kalau saya bilang bekas wakil presiden? Apakah Pak JK tidak punya kata-kata yang elegan sebagai mantan wakil presiden? Apa nggak bisa bilang ke publik bahwa Pak Jokowi itu mantan presiden? Kalau Pak Jokowi menurut cangkemmu ya Pak JK, bekas presiden, berarti Anda adalah bekas wakil presiden. Piye rasanya? Dan sekarang Anda klarifikasi, koar-koar, bahwasanya Anda tidak mau dikatakan bohir dari semuanya yang membayar 5 miliar. Akhirnya melaporkan, idih, gitu aja sudah melaporkan. Bagaimana dengan Pak Jokowi yang kau hujat habis-habisan? Yang kau bilang bahwa Pak Jokowi jadi presiden adalah berkat saya. Cangkeme. Kalau kamu digitukan rasanya gimana? Sakit kan? Sekarang kamu difitnah bahwa kamu adalah bohir dari semua ini. Akhirnya apa? Melaporkan kan? Sakit kan? Ya ngono kuwi rasane. Kalau Pak JK itu memberikan statement yang buruk pada Pak Jokowi, maka Pak JK akan juga mendapatkan statement yang buruk dari orang lain. Apa yang kau tanam Pak JK, pasti Pak JK akan menuai. Nah sekarang rasakan. Makanya toh Pak JK jadi bekas wakil presiden, cara ngomongnya itu dijogo, ditoto. Ojo angger jeplak. Di sini ada rekam jejaknya loh Pak JK. Apa Anda nggak malu? Bicara seperti itu? Kau pikir rakyat Indonesia sebagian besar itu apa bodoh-bodoh Pak JK? Cara bicaranya Anda lo belepotan. Kalau memang sulit bicara, mendingan diam. Pakai juru bicara. Rangge duit beli nyewa juru bicara. Kalau ngomongnya itu belepotan kayak gitu, sudah habis uangnya untuk nyewa orang atau gimana? Kalau Anda difitnah seperti ini gimana rasanya? Sakit kan? Melaporkan kan? Ya rasakan apa yang kau tanam kau tuai juga. Salahnya sendiri kemarin kok bikin statement seperti itu. Nah giliran sekarang difitnah, sakit hati, ya tersinggung dan melaporkan plus koar-koar. Ini loh bedanya Pak Jokowi dan JK. Pak Jokowi nggak pernah koar-koar dihujat habis-habisan, ya difitnah, ya nggak koar-koar, cukup melaporkan saja dengan silent dan diam, tidak menanggapi. Untung Pak Jokowi itu masih respect dengan jenengan Pak, bekas wakil presiden. Manusia, wahai kalian yang rindu kemana-mana. Apakah kawan-kawan sepakat anggaran pendidikan yang seharusnya mencerdaskan akal pikiran tapi dipotong untuk sekedar mengisi perut? Sepakat tidak? Ternyata bahwa sudah terjadi demo hari ini teman-teman. Ya ini Kompas menulis ini 3 Mei 2026 ya, dan ultimatum mahasiswa demo lebih besar ancam digelar Senin. Nah ternyata bahwa ya mahasiswa memberikan ultimatum ya bahwa akan adakan demo lebih besar ancam digelar hari Senin. Tentu ya mereka punya aspirasi tersendiri, dan ketika itu tidak didengarkan atau tidak dikabulkan, maka mereka akan melakukan demo besar lagi. Oke, teman-teman, Aliansi Mahasiswa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk segera merespon tuntutan dalam aksi Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas dalam aksi di kawasan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu 2 Mei 2026. Nah ternyata bahwa pada hari Sabtu kemarin ada demo teman-teman, bukan hari ini. Ya, Aliansi Mahasiswa ini memberikan ultimatum kepada pemerintah segera merespon tuntutan dalam aksi Hari Pendidikan Nasional. Ya, jika tidak direspon, Aliansi BEM SI, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Indonesia serta Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri SEMA PTKIN mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pada Senin 4 Mei 2026. Kemudian teman-teman, pada hari ini kita mengultimatum pemerintah, ketika tidak turun menemui massa hari ini, kita akan turun lagi di hari Senin
dengan eskalasi yang lebih besar itu dari kami BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek, kata Koordinator Pusat BEM PT MAI Yogi Alia Alaindrus kepada wartawan di lokasi Sabtu. Nah, ternyata bahwa ya ketika ya mereka atau pemerintah tidak menemui mereka dan tidak merespon apa yang menjadi tuntutan mereka, teman-teman, maka ya mereka akan turun ke jalan lagi pada hari Senin atau besok ya dengan skala yang lebih besar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa tuntutan-tuntutan dari mahasiswa ini? Ya, seperti apa yang mereka tuntut kepada pemerintah supaya pemerintah segera merespon hal ini? Nah, ini dia teman-teman, soroti nasib guru. Ya, salah satunya adalah nasib guru. Nah, nasib guru seperti apa yang mereka soroti dalam hal ini? Apakah mengenai kinerjanya atau mengenai gajinya dan lain sebagainya atau hanya tunjangannya? Dalam aksi tersebut, ya teman-teman, mahasiswa menyoroti ketidakjelasan nasib guru honorer yang masih terjadi di lapangan meski secara regulasi telah dihapus. Ya, berarti ya mahasiswa melihat bahwa ada ketidakjelasan nasib guru honorer. Guru honorer kan sudah dihapuskan menurut Undang-Undang ASN. Tetapi yang terjadi di lapangan, di desa-desa, guru honorer itu masih ada. Ini yang menjadi satu ketidakpastian yang kita mau disusun kembali oleh pemerintah, khususnya Kemendikdasmen Dr. Yogi. Nah, mereka menyoroti teman-teman ya Kemendikdasmen dalam hal ini. Kemudian Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Mujamil Ihsan menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sesdiknas menjadi tuntutan utama. Mahasiswa mendorong agar wajib belajar diperluas hingga 16 tahun termasuk jenjang perguruan tinggi. Kita ingin mengubah Undang-Undang Sesdiknas menjadi 16 tahun wajib belajar sehingga anak-anak yang akan berkuliah, anak-anak kurang mampu, bisa mendapatkan kuliah secara gratis juga, kata Muzamil. Ia juga mengkritik beban administratif yang dinilai membebani guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran. Gimana mau pendidikan berkualitas kalau para gurunya masih mencari nafkah di sela-sela mengajar? Mereka juga lebih sibuk mengurusi urusan administratif yang diperintahkan kementerian, ucapnya. Ya, memang teman-teman, ya kenapa juga guru itu ya mencari pekerjaan yang lain? Karena kalau guru honorer ya khususnya, kalau mereka hanya fokus saja pada dunia pendidikan, maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, apalagi kalau guru honorer itu sudah punya keluarga, teman-teman, punya anak, punya istri, ya. Jadi kadang-kadang untuk kebutuhan dirinya sendiri satu orang itu tidak cukup, ya, apalagi kalau dia punya keluarga. Nah, makanya mereka itu tidak akan fokus untuk mengajar ya di sekolah. Kenapa? Ya, tentu mereka juga mencari kebutuhan yang lain. Karena kalau hanya gaji yang mereka dapatkan itu dari pendidikan, dari guru mereka, ya kalau hanya gaji itu maka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, harusnya pemerintah bersedia untuk membayar secara full ya kebutuhan mereka sehingga mereka tidak lagi mencari pekerjaan yang lain. Ya, pasti guru-guru honorer itu tidak mau mencari pekerjaan yang lain kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi, teman-teman. Nah, bagaimana juga mereka tidak sibuk mencari pekerjaan yang lain, ya, tapi ya itu gaji mereka tidak ya menutup kebutuhan mereka. Oke, 10 tuntutan mahasiswa. Nah, ini ada 10 tuntutan mahasiswa, teman-teman. Ya, yang pertama adalah reformasi tata kelola anggaran dan penghentian komersialisasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi
Permendikbud nomor 55 tahun 2024 tentang kekerasan seksual di kampus. Nah, ternyata mereka juga menyoroti bagaimana kekerasan seksual di kampus, teman-teman. Nah, kemudian adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Ya, mereka menginginkan supaya pemerintah itu prioritas utama adalah pendidikan. Yang keempat adalah pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga daerah 3T. Ya, yang kelima adalah peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer. Yang keenam adalah rehabilitas sekolah rumah rusak di seluruh Indonesia. Ya, yang ketujuh ya rehabilitas artinya bahwa ada sekolah-sekolah yang tentu sebenarnya tidak layak untuk dihuni. Oke, kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data. 8. Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Yang kesembilan adalah transparansi perguruan anggaran pendidikan. Ya, ada transparansi, maksudnya transparansi penggunaan anggaran pendidikan, karena ya tentu kalau tidak ada transparansi maka ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan di sana. Yang ke-10 adalah revisi Undang-Undang Sesdiknas dengan partisipasi masyarakat sipil. Nah, itu teman-teman 10 poin tuntutan mahasiswa yang dimana mereka meminta kepada pemerintah segera merespon hal itu. Kalau tidak merespon, akan mereka turun lagi ke hari Senin. Kita melihat hari Senin seperti apa. Kalau mereka tidak turun lagi, berarti pemerintah sudah merespon hal itu. Dan kalau mereka turun lagi, berarti masih belum ada jawaban atau respon dari pemerintah. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.